Abu Nawas menebak kematian Abu Jahil melalui ringkikan keledai. Assalamualaikum sobat pendengar. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah 1001 malam Abu Nawas. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Suatu hari istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak. "Hai Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat ranting pohon itu pun benar-benar jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Abu Jahil pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh? Berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah, dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus mengikutinya sambil terus memohon. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil tersebut. Sehingga agar Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledainya meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas, bukan Abu Jahil. Bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memukulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu keledai Abu Jahil meringkik, ia pun mulai cemas. "Ini permulaan sakratul mautku," batin Abu Jahil. Selang beberapa saat keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Benak Abu Jahil dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan memindahkan Abu Jahil di dalam keranda tersebut. Kemudian mereka membawa keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan mereka terhambat oleh sebuah sungai, terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah di jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda dan berkata, "Ketika aku masih hidup aku melewati jalur sebelah sini dan inilah jalur terdekat dan termudah," kata Abu Jahil sambil menunjuk ke arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Demikian kisah kelucuan Abu Nawas dan Abu Jahil. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan, suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku." "Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu
Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata raja sedikit memaksa. Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk, tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu-abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rashid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu," ucap sang raja.